Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Google Form ya. Google Form itu digunakan biasanya untuk kuesioner ataupun bisa digunakan untuk dunia pendidikan. Biasanya digunakan untuk melakukan sebuah tes atau mungkin ujian ataupun ulangan ya. Di masa pandemi COVID-19 ini sangat banyak dibutuhkan dan diperlukan penggunaan dari Google Form. Nah, saya menemukan sebuah masalah ketika ini dilakukan oleh seorang guru, di mana guru itu mengajar beberapa kelas. Kita ibaratkan mungkin guru tersebut mengajar 4 kelas. Nah, ketika guru tersebut membuat sebuah soal untuk ulangan ataupun tes, satu soal tersebut akan dibagikan ke 4 kelas tersebut. Nah, ternyata ada kesulitan ataupun agak sulit ya, nanti ketika guru tersebut ingin melihat atau ingin melihat rekap nilai dari 4 kelas tersebut, maka nanti guru tersebut harus membuka di Google Drive, Google Form tadi, dilihat responnya, kemudian dilihat di Excel-nya, yaitu di spreadsheet-nya. Nah, di situ nanti akan terlihat rekap dari 4 kelas dari siswa-siswa yang ada dalam 4 kelas tersebut. Nah, tentunya akan tercampur antara kelas 1, 2, 3, dan 4 tersebut. Nah, itu agak menyulitkan bagi guru untuk memilih atau menggolongkan atau mungkin untuk memfilter. Ini kelas yang satu, ini kelas yang kedua, ini kelas yang ketiga, dan ini kelas yang keempat. Dan itu agak merepotkan. Nah, ini saya ada solusinya. Mungkin ini pilihan opsi yang bisa saya tawarkan untuk guru-guru yang mengalami kendala seperti itu. Nah, ini saya saya sudah membuat contoh, ini soal PTS ya, penilaian tengah semester. Ini saya sudah membuat soal PTS. Ini kebetulan soal PTS-nya tentang bahasa Arab nih. Sudah jadi soalnya seperti ini. Kan sudah kita buat di Google Drive ya. Masih ingat caranya? Ini Google Drive. Kalau mau membuat Google Form, ini diklik kanan kemudian pilih Google Formulir. Nah, seperti ini, nanti tinggal ikuti langkah-langkahnya seperti biasa ya. Nah, ini hanya contoh saja. Ini saya sudah mempunyai file soal, satu soal mata pelajaran bahasa Arab. Saya mengajar 2 kelas. Ini contoh saja untuk praktik hari ini ya. Ini saya mengajar kelas 1A dan mengajar kelas 1B. Nah, saya ingin memisahkan hasil rekap nilai dari kelas 1A dan rekap nilai kelas 1B. Caranya bagaimana? Nah, gampang saja. Ini soal yang sudah jadi, kita salin, kita copy ya, kita gandakan seperti ini. Nah, kita gandakan menjadi sejumlah kelas yang kita ajar ya, atau kelas atau kelompok yang ingin kita bagikan ya. Kita membagi file atau soal yang ada di Google Form ini menjadi sejumlah kelas yang ada. Ini yang file aslinya, ini salinannya sudah jadi. Kita tinggal rename saja, ganti namanya. Contoh, untuk file yang ini, form yang ini akan saya peruntukkan untuk kelas 1A. Maka contoh saja saya kasih nama PTS 1A. Ini contoh saja ya, terserah, nanti bisa diberi nama sesuai selera ya. Ini kita kasih nama PTS kelas 1A ya. Oke, sudah selesai. Nah, ini untuk soal PTS kelas 1A nya sudah selesai. Tinggal kita membuat yang untuk kelas 1B, maka kita gandakan dari sini atau bisa dari sini juga, tidak masalah. Ini kita dari sini aja ya, karena ini draftnya. Ini diklik kanan, kemudian ini ada pilihan buat salinan. Nah, kita menggandakan file masternya atau draftnya ini. Kemudian nanti seperti langkah yang tadi, kita ganti namanya. Nah,
Ini file salinannya, kopiannya sudah jadi. Ini ada tanda tulisan salinan, maka kita ganti sesuai dengan nama kelasnya ya, PTS 1B. Nah, seperti ini. Baik, di sini kita sudah mempunyai soal mata pelajaran bahasa Arab ya, kita bagi ini untuk kelas 1A, yang ini untuk kelas 1B. Untuk implementasinya ini kita buka grup Google Classroom untuk kelas 1A. Kita mau mengupload tugas ini atau soal PTS ini ke kelas 1A. Nah, ini kita buat tugas seperti ini. Nah, ini hanya sekilas saja, tidak akan saya jelaskan secara jauh. Ini, nah bagian ini kita tambahkan, masuk ke Google Drive. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita cari file yang tadi kita sudah beri nama PTS 1A. Karena ini kelas 1A, maka soal yang kita upload atau yang kita share ini harus yang kelas 1A. Nah, seperti ini sudah kita pilih, kemudian kita sisipkan. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah masuk. Ini tinggal mengisi judul, keterangan, dan pengaturan-pengaturan yang ada di sini. Tinggal nanti sudah post. Kemudian untuk yang kelas 1B, langkahnya sama. Kita menuju ke tugas kelas. Ini buat tugas. Nah, sama seperti tadi, langkahnya kita masukkan soal yang sudah kita beri nama PTS 1B, karena ini tadi grupnya kelas 1B. Nah, kita lihat ini kelas 1A, ini tadi sudah, karena ini kelas 1B, maka kita menggunakan file Google Form soal yang namanya PTS 1B yang sudah kita buat sebelumnya. Kita sisipkan, maaf ya, kita sisipkan. Ini ya sudah terpilih, satu dipilih, kemudian sisipkan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah masuk, terupload nih tulisannya PTS 1B. Nah, seperti ini. Nanti ketika siswa yang ada di kelas 1B mengerjakan soal, maka dia hanya mengerjakan soal nilainya akan terrekap dalam Google Form yang kita beri nama PTS 1B. Dia tidak mungkin bisa mengisi Google Form yang kita beri nama PTS 1A ya, maka nanti hasilnya dari sini kita nanti buka responnya. Ini contoh PTS 1B. Nah, seperti ini. Nanti kita lihat di responnya ya, seperti ini. Nanti tinggal dilanjutkan saja untuk melihat spreadsheet-nya ya. Pasti tidak akan tercampur antara kelas 1A dan kelas 1B. Nanti guru akan sedikit terbantu atau lebih mudah untuk melihat atau mengolah hasil rekap nilai dari tes atau ulangan tersebut. Nah, lain halnya kalau tercampur ya, sedikit menyulitkan. Nah, demikian tips yang bisa saya tawarkan untuk teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.